Baik, kita mulai. Mohon maaf telat hampir 20 menit dari waktu yang telah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa syahral qiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu man salla wa sama wa abadallaha hatta atahul yaqin. Fasalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, patut kiranya selalu dan senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Patut kiranya selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan yang Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Satu nikmat yang saat ini amat sangat kita rasakan adalah di saat Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. Diberikan kembali kita kesempatan untuk bisa menjalani hari-hari yang indah di bulan yang penuh dengan berkah, yaitu di bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Yang tidak tersembunyi bagi kita bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang juga dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Targhib wa Tarhib. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa ketika sampai kepada beliau berita tentang datangnya bulan Ramadan, dengan penuh sukacita, dengan penuh ceria, dengan penuh kebahagiaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan datangnya bulan Ramadan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, "Atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak." Ini yang perlu kita garis bawahi. Apa kata Nabi? Syahrun mubarak. Datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, yang mana Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Berkah itu kalau kita kembalikan dalam bahasa Arab adalah subutul khairi wa kathratuhu. Tetapnya suatu kebaikan atau banyaknya kebaikan-kebaikan. Ketika kita mengatakan sesuatu ini mengandung berkah, artinya pada sesuatu ini ada keberkahan. Pada sesuatu ini banyak mengandung kebaikan. Begitu pula ketika kita mengatakan Ramadan adalah bulan yang berkah, artinya di bulan Ramadan ada banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Di bulan Ramadan ada banyak kebaikan-kebaikan. Dan sudah barang tentu untuk bisa menggapai kebaikan Ramadan, perlu kiranya kita mengisinya dengan amal. Ya. Jadi berkah itu artinya baik. Dan di bulan Ramadan ini ada banyak kebaikan. Siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan kebaikan? Semua kita, bahkan semua manusia berupaya ingin
mengejar kebaikan dan mendapatkannya. Ya. Karena itu kita dapati saking semangatnya orang untuk mendapatkan kebaikan, mereka begitu semangat untuk memburu berkah. Bahkan saking semangatnya mereka sampai kebablasan dalam menalap berkah. Artinya mereka menetapkan keberkahan pada sesuatu yang tidak ditetapkan dalam agama. Mencari berkah melalui ziarah ke kubur-kubur si fulan dan si alan, kuburan Syekh fulan, Habib fulan, Kiai fulan. Kenapa mereka rela mengeluarkan kocek dalam-dalam, rela untuk bercapek-capek ke tempat tersebut? Tujuannya ingin mendapatkan berkah, tetapi upaya mereka kebablasan. Mencari berkah pada tempat-tempat yang sama sekali syariat tidak menetapkan di situ ada keberkahan. Yeah. Jadi intinya kenapa mereka melakukan itu? Berawal dari keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan keberkahan. Yeah. Jadi berkah itu sesuatu yang ditetapkan dalam agama. Karena itu kita mengenal ada istilah tempat berkah dan juga ada waktu-waktu berkah. Dalam agama ada yang namanya tempat berkah, ada yang namanya waktu-waktu berkah. Ya di antara tempat berkah ya jelas Masjid Haram, Masjid Nabawi itu tempat berkah. Dalam artian ketika kita sholat di sana, tentu pahalanya tidak sama dibandingkan kita sholat di tempat yang lain. Ya, misalkan ketika kita sholat di Masjid Nabawi, itu nggak sama dengan kita sholat di masjid manapun. Nabi mengatakan sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin mimma siwa. Sholat yang kita kerjakan di masjidku ini, kata Nabi, itu jauh lebih baik daripada 1000 sholat jika dilakukan di tempat-tempat yang lainnya. Menunjukkan itu tempat berkah. Maka tiada mengapa kita berupaya untuk berkunjung ke sana dan memperbanyak ibadah di dalamnya. Itu berkah namanya. Ya. Selain ada waktu berkah atau tempat berkah, maka di sana juga ada yang namanya waktu berkah. Di antara waktu-waktu yang berkah adalah hari-hari di bulan Ramadan ini. Ya. Maka sudah barang tentu kita baru akan mendapatkan keberkahan yang ada di bulan Ramadan ketika kita mengisinya dengan amal-amal ketaatan, amal-amal soleh. Kalau cuma sekedar numpang lewat atau numpang hidup di bulan Ramadan, dia hidup di hari-hari Ramadan, tetapi hari-hari Ramadan tidak dia isi dengan amal-amal kebaikan, apakah orang yang seperti ini akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan Ramadan? Kita katakan tentu tidak. Dia baru akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan Ramadan jika dia melakukan dengan amal-amal kebaikan. Ya. Secara garis besar ada dua. Yang pertama, melakukan amalan yang terkait dengan Ramadan. Dan yang kedua, melakukan amal atau memperbanyak amal yang memang sangat ditekankan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Maka jika dua hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan dan menggapai keberkahan Ramadan. Saya ulang, yang pertama melakukan amalan-amalan yang memang sangat erat, terkait erat dengan keramadanan. Dan yang kedua, memperbanyak amal yang memang sangat ditekankan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Amalan apa aja itu kita akan bahas. Yang pertama, melakukan amalan yang terkait dengan Ramadan. Dan ini ada dua. Yang pertama adalah puasa di siang hari, dan yang kedua sholat tarawih di malam hari. Jika kita mau mendapatkan kebaikan dan keberkahan Ramadan, maka puasalah di siang harinya. Berpuasa di siang hari Ramadan. Bahkan puasa itu merupakan salah satu sebab utama kenapa Ramadan ini dijadikan sebagai bulan berkah. Makanya ketika Nabi mengatakan ja'akum Ramadan atau atakum Ramadan syahrun mubarak, Nabi kemudian menyebutkan sebagian keberkahan Ramadan.
Di antaranya yang paling utama, Nabi mengatakan faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Ramadan adalah bulan berkah karena di bulan inilah Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Allah nggak pernah wajibkan puasa pada kita di bulan apapun. Allah cuma wajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Maka sikapi kewajiban puasa itu dengan dada terbuka, dengan hati yang lapang, dengan penuh ceria, dengan penuh bahagia. Karena sejatinya di balik kewajiban puasa, di situ mengandung rahmat dan kasih sayang Allah pada kita. Tidak berlebihan jika kita mengatakan di balik kewajiban puasa, di situ ada bentuk rahmat dan cinta Allah pada kita. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Ustaz? Puasa itu kan menyusahkan, melelahkan, memberatkan. Kita harus bercapek-capek, berhaus-haus, berlapar-lapar. Kok dikatakan rahmat? Gimana ceritanya? Ikhwafiddin a'azzaniyallah wa iyyakum. Tidak tersembunyi bagi kita bahwa puasa itu adalah salah satu amal yang memiliki banyak sekali kebaikan dan keutamaan. Pada ibadah puasa akan menjadi penggugur dosa, dan kita butuh amal-amal penggugur dosa seperti ini. Karena sejatinya kita ini pendosa. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya kita bertemu Allah dalam keadaan berlumur dosa seperti ini. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita di hadapan Allah? Tentu berat. Jangankan sekian banyak dosa, satu dosa seandainya kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, kita nggak akan sanggup. Maka kita butuh penggugur-penggugur dosa. Di antara amal penggugur dosa adalah puasa. Puasa juga adalah tameng kita dari ancaman api neraka. Asyamu junnah, Nabi katakan demikian. Puasa itu ibarat tameng, perisai. Yastajinnu bi al-abdu minan nari yaumal qiyamah, yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya dari ancaman api neraka. Puasa juga kelak akan menjadi amal yang akan menjadi pembela kita, pemberi syafaat buat kita di hari kiamat. Ini juga sangat kita butuhkan. Siapa yang bisa menjamin kalau nanti nasib kita di akhirat itu baik-baik saja? Siapa yang menjamin kalau urusan kita nanti di akhirat akan lancar-lancar saja? Akan mudah semuanya? Siapa yang jamin? Siapa yang menjamin kalau nanti kita mendapatkan hisab yang mudah? Siapa yang menjamin kalau nanti kita akan melewati sirat dengan cara yang mudah? Tidak ada jaminan itu. Ada kalanya kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Dari situlah kita membutuhkan pembela, pemberi syafaat. Di antara amal yang akan bisa menjadi penolong kita, pemberi syafaat buat kita, pembela kita adalah puasa. Karena nanti dia akan datang di hari kiamat, menghadap Allah, dan akan berkata, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syarab. Wa ay Rabbku, dulu waktu di dunia aku cegah orang ini dari makan. Ada makanan, gak mau dia makan. Ada minuman, gak mau dia minum. Aku cegah juga dia dari melampiaskan syahwatnya. Semuanya untukku ya Allah, kata puasa. Pasyafi'ni fi, maka pada hari ini izinkan aku untuk memberikan pembelaan pada dia. Lantas kemudian Allah pun mengizinkan puasa untuk memberikan pembelaan kepadanya. Subhanallah, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Nah, Allah ingin agar setiap kita mendapatkan kebaikan tersebut. Caranya bagaimana? Allah wajibkan puasa ini untuk kita. Yang dengan puasa ini hukumnya wajib, apa yang terjadi pada diri kita? Punya semangat, punya dorongan yang kuat untuk mengerjakannya. Coba kalau puasa ini gak wajib, mungkin setengah aja dari kita yang puasa. Mungkin hanya segelintir orang di antara kita aja yang puasa. Kalau seandainya puasa enggak wajib. Tapi ketika diwajibkan, Masya Allah, menjadi pendorong yang kuat buat kita untuk mengerjakannya. Yang ketika puasa ini kita kerjakan, kita berkesempatan untuk bisa menggapai kebaikan-kebaikan dan keutamaan tersebut.
Makanya dalam puasa itu upayakan untuk menyelipkan niatan-niatan tadi. Kita selipkan keinginan dari puasa kita untuk mendapatkan keutamaan. Jadi jangan sampai puasa kita itu kosong harapan. Jangan sampai puasa kita itu hampa tujuan. Nggak ada yang ingin kita tuju dari puasa kita. Nggak ada yang ingin kita harapkan dari puasa kita. Nggak ada yang ingin kita capai dari puasa kita. Jangan seperti itu. Ibadah yang kosong dari harapan. Jangan. Ibadah apapun harus kita selipkan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan. Termasuk puasa. Puasa yang benar itu harus dengan ihtisab. Ada yang kita harap. Selain apa? Selain dorongan keimanan tentu saja. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang keutamaan orang puasa, apa kata Nabi? Man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di Ramadan. Apakah sekedar orang berpuasa di bulan Ramadan, dia akan langsung mendapatkan keutamaan? Tidak. Nabi mengatakan apa? Imanan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan iman. Ini juga harus menjadi perkara yang harus kita perhatikan. Bahwa puasa itu harus ada yang melatar belakangi. Kenapa kita puasa? Harus ada dasarnya. Harus ada yang melatar belakangi kenapa puasa. Jangan ujuk-ujuk puasa, nggak ada pendorongnya, tahu-tahu puasa. Itu puasa yang kosong, ya, kosong harapan. Harus ada yang mendorongnya. Faktor pendorong itu harus ada. Dan faktor pendorong yang benar dalam puasa adalah dorongan iman. Bahwa kita puasa karena panggilan iman. Bukankah di surat Al-Baqarah Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Saya orang beriman. Saya merasa terpanggil dengan panggilan Allah di ayat itu. Saya orang beriman. Saya merasa terpanggil dengan seruan Allah di ayat itu. Makanya saya puasa. Itu dorongan yang benar tuh kayak gitu tuh. Pastikan dorongan puasa kita adalah panggilan iman. Kemudian ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena dorongan iman, wahtisaban, dan juga karena mengharap. Jadi ada yang kita harap, ada yang kita tuju, ada yang kita gapai, ada yang ingin kita capai. Apa yang ingin kita capai dari puasa kita? Ya tadi, menginginkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan. Kita ingin dengan puasa kita Allah ampuni dosa kita. Kita ingin dengan puasa kita Allah angkat derajat kita. Kita ingin dengan puasa kita Allah masukkan kita ke surga. Kita ingin dengan puasa kita Allah selamatkan kita dari api neraka. Harus disertai dengan tujuan-tujuan itu dari puasa kita. Jika puasanya seperti ini, baru kemudian dia mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya maka jika kita ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari datangnya bulan Ramadan, manfaatkan siang Ramadan untuk kita berpuasa di siang harinya, tentu saja dengan cara-cara yang saya yakin dan percaya setiap kita sudah mengilmuinya. Ya, itu amalan terkait dengan Ramadan, yaitu puasa, karena Allah nggak wajibkan puasa kecuali di bulan Ramadan. Kemudian amalan terkait yang Ramadan kedua adalah sholat tarawih berjamaah, sholat malam berjamaah di malam-malam Ramadan. Ya. Sejatinya tarawih itu adalah sholat malam, hanya saja yang dilakukan di malam-malam Ramadan. Ya. Bagian daripada sholat malam. Dan tidak tersembunyi bagi kita bahwa sholat malam itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Nabi mengatakan afdhalus sholatil afwan. Nabi mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu yang 5 waktu adalah apa? Sholat malam. Sebaik-baiknya sholat. Ya. Maka sekalipun hukumnya sunnah sholat tarawih, tapi jangan mudah-mudah kita untuk meninggalkannya. Jangan menggampangkan kita untuk mengabaikannya. Sudahlah kita nggak sholat di luar Ramadan, masa di malam-malam Ramadan nggak sholat juga?
Ada apa dengan keimanan kita jika seperti itu? Ya, padahal untuk sholat malam di malam Ramadan ini Allah sudah berikan kebaikan, Allah sudah berikan keringanan. Apa itu keringanan dari sholat malam di malam-malam Ramadan? Disyariatkan pelaksanaan sholat malam di malam-malam Ramadan dengan berjamaah. Itu keringanan sejatinya. Yang mana sholat malam di luar Ramadan itu nggak disyariatkan berjamaah. Wah. Jadi sholat tahajud, sholat malam di luar bulan Ramadan itu nggak disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Yang terbaik dilakukan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita di luar Ramadan nih, kita bangun, istri kita bangun, anak kita bangun, yang ingin sholat malam, yang terbaik sholat sendiri-sendiri. Itu yang terbaik. Boleh nggak dilakukan berjamaah? Boleh, tetapi sifatnya sesekali saja. Tidak dilakukan secara apa? Rutin. Karena pada asalnya sholat tahajud di luar bulan Ramadan itu dilakukan sendiri-sendiri. Tetapi khusus untuk di malam Ramadan disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Untuk apa? Untuk meringankan. Dan ini terbukti betapa kita merasa lebih ringan menjalankan ini. Mungkin ada sebagian kita yang di luar Ramadan gak pernah sholat malam, tetapi di malam Ramadan, alhamdulillah dia bisa melakukannya. Efek dari apa? Keringanan yang diberikan karena pelaksanaannya itu dilakukan secara berjamaah. Kita lebih ringan melakukannya berjamaah ketimbang kita sholat sendirian di rumah. Ya. Dan ini berlaku juga untuk perempuan. Betul, sholat perempuan terbaik itu di rumah-rumah mereka. Kalau memang dia bisa sholat di rumah, lebih baik. Tapi kalau ternyata di rumah membuat dia malas, kalau dia nggak berjamaah di masjid, sholatnya di rumah, ini baina-baina nih, 50-50, bisa sholat, bisa enggak. Karena beratnya itu tadi. Ya. Maka kalau seperti ini, ya sudah lebih baik dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, karena itu lebih meringankan. Ya. Tinggal dia izin sama suaminya. Dan kita para suami, bapak-bapak perhatikan, tidak boleh mencegah istri kita datang ke masjid untuk sholat. Ini pesan Nabi. Nabi mengatakan, La tamna'u ama Allahi masajidahu. Jangan kalian cegah hamba-hamba Allah dari kalangan para wanita untuk mendatangi masjidnya. Khitab ini kepada siapa? Kepada kita para suami. Wahai para suami, jangan cegah istrimu untuk pergi ke masjid. Dan juga khitab buat kita para orang tua, wahai para orang tua, jangan cegah pula anak gadismu untuk pergi ke masjid. Jangan cegah hamba-hamba Allah dari kalangan wanita, baik ibu-ibu ataupun para gadis, untuk mendatangi masjid-masjidnya. Tentu saja ketika kita pastikan jalan dari rumah menuju masjid aman, nggak terancam jiwanya, nggak terancam kehormatannya. Ya. Kalau aman, nggak ada alasan bagi kita untuk mencegah. Tapi kalau nggak aman, nah kita punya alasan untuk mencegah istri kita jangan ke masjid. Kenapa nggak aman? Ada angin puting beliung umpamanya, ya, ada gempa umpamanya, ya, atau jalan dari rumah ke masjid itu selalu di tengah jalan itu banyak anak-anak muda yang suka iseng kalau melihat perempuan lewat umpamanya, suka mengganggu kehormatannya, nggak aman jalan menuju ke masjid. Nah ini kita boleh mencegah, tapi selama kesulitan-kesulitan itu tidak ada, jalan ke rumah ke masjid aman, nggak ada rintangan, nggak ada halangan. Ketika di masjid pun, masya Allah, disediakan oleh panitia tempat khusus buat para wanita, sehingga wanita-wanita yang biasa bercadar dia nggak perlu khawatir dengan lalu lalang kaum laki-laki karena sudah disediakan tempat tersendiri yang privasi buat perempuan, aman. Dari rumah ke masjidnya aman, ketika berada di masjidnya pun aman kehormatannya. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk mencegah istri kita, anak gadis kita. Kenapa? Karena sejatinya mereka juga butuh keringanan itu. Ya. Jadi jangan lewatkan, ya, jangan lewatkan apa? Kesempatan untuk sholat tarawih di malam hari. Karena sejatinya sholat malam merupakan darbus sholihin, jalannya orang-orang soleh sebelum kita. Ya. Dan itu merupakan salah satu sifat dari para ibadur rahman. Jadi ada kumpulan manusia yang dikatakan sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang pengasih.
Ya. Dan Allah sebutkan di antara sifat-sifat mereka di akhir-akhir surat Al-Furqan. Di antara karakter mereka adalah apa? Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yaitu orang-orang yang melewati malam mereka sujada untuk sujud, wa qiyama untuk berdiri, tentu dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita berupaya seperti itu, menyisihkan sebagian malam-malam kita untuk apa? Untuk sujud, berdiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ikhwah fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Jika kemudian kita satu saat merasa didatangi oleh kemalasan untuk melaksanakan sholat tarawih umpamanya, maka hendaknya kita harus segera ingat akan keutamaan dan kebaikannya, ya. Bahwa sholat malam adalah kesempatan untuk kita bisa mendulang pahala besar di sisi Allah. Nabi bersabda, inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya seseorang yang apabila sholat bersama imam sampai dengan selesai, maka akan dicatat untuknya seakan-akan dia sholat semalam penuh. Dia mungkin sholat cuma 1 jam, menyisihkan waktu malamnya, atau paling maksimal juga 1 jam setengah, ya. Tetapi seakan-akan dia dicatat oleh Allah pahala seakan-akan dia sholatnya semalam penuh. Kesempatan apa? Mendulang pahala besar, ya. Kemudian juga kita harus ingat, ini hadirkan hadis ini Bapak Ibu sekalian, di saat kita terbelenggu dengan kemalasan untuk mendatangi sholat tarawih. Apa itu? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, Inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Allah itu memiliki orang-orang yang akan Allah bebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada sepanjang malam dari malam-malam Ramadan. Jadi setiap malam dari malam-malam Ramadan akan selalu ada orang-orang yang Allah jamin terbebas dari api neraka. Mau nggak nama kita masuk list nama itu? Mau. Kita ingin ada satu malam dari malam-malam Ramadan, nama kita ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang terbebas dari api neraka. Dan sudah barang tentu kita baru akan mendapatkan jatah itu jika sebagian malam dari malam kita gunakan untuk sujud, berdiri, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, melaksanakan ibadah yang terkait dengan Ramadan. Puasa di siang harinya, salat tarawih di malam harinya. Yang kedua, melakukan amalan atau memperbanyak amal yang memang sangat dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Itu jika kita mau mendapatkan keberkahan Ramadan. Apa amal yang sangat ditekankan untuk diperbanyak di bulan Ramadan? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jadi baca Quran itu bukan amalan Ramadan, ya. Baca Quran itu ada pada hari-hari di luar Ramadan. Tetapi ketika datang bulan Ramadan, ada anjuran kita untuk menambah porsi baca kita. Ada anjuran dan penekanan kita memperbanyak bacaan Quran kita. Kalau di luar Ramadan kita mungkin setiap hari baca Quran cuma selembar, 2 lembar, 1 halaman, 2 halaman, maka di hari-hari Ramadan tambah intensitas baca Quran kita. Bahkan kalau perlu buat schedule, buat planning, perencanaan, target bahwa untuk di bulan Ramadan upayakan kita khatam Al-Quran. Kalau kita punya target satu Ramadan ini khatam Al-Quran, maka setiap harinya kita upayakan membaca 1 juz. Upayakan itu. Dari 24 jam masa nggak bisa. 1 juz itu kalau kita baca non-stop paling cuma 1 jam. Ya, cuma tinggal kita bagi-bagi saja. Dari 24 jam dalam sehari semalam masa nggak bisa menyisihkan 1 jam. Ya. 1 juz itu cuma 10 lembar atau 20 halaman kalau kita pakainya mushaf Al-Quran. Masa nggak bisa? Tingkatkan, karena ini bulan-bulan yang sangat disukai kita memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Jadi sedekah ini juga bukan amalan Ramadan. Sedekah itu kapan saja kita sedekah. Tapi ketika didatang bulan Ramadan sangat disukai kita memperbanyaknya.
Dan itulah petunjuk Nabi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau semakin menjadi-jadi ketika datang bulan Ramadan. Menunjukkan apa? Perlu adanya intensitas sedekah kita di hari-hari bulan Ramadan. Sedekah kapan saja di luar Ramadan kita lakukan, maka ketika datang bulan Ramadan kita tingkatkan jumlahnya, kita tingkatkan nominalnya, karena itu merupakan bagian daripada petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selain kita beribadah kepada Allah lewat fisik, lewat tenaga, puasa itu ibadah fisik, sholat malam juga merupakan ibadah fisik. Maka selain ibadah fisik yang kita kerjakan di hari-hari Ramadan, kita juga beribadah kepada Allah melalui ibadah harta, lewat sedekah, lewat zakat juga. Bahkan dibolehkan seseorang itu untuk menyegerakan pembayaran zakat harta walaupun sebelum datangnya haul. Sebagaimana dipatwakan oleh para ulama. Umpamanya nih, kita sudah punya harta 1 nisab di 1 Januari. Kita sudah punya harta genap 1 nisab, 85 gram emas atau uang yang sejumlah dengan itu. Terus sampai sekarang uang itu masih bertahan, nggak berkurang. Karena kebutuhan harian kita pakai uang yang lain, simpanan nggak kita colak-colek. Di Maret ini masih seperti itu. Wajib zakat tidak? Nggak wajib. Karena harta 1 nisab itu baru berjalan 3 bulan. Baru wajib kalau sudah genap 1 tahun. Nanti di akhir Desember itu baru wajib. Dia keluarkan hartanya. Zakatnya 2,5%. Cuman dia berpikir, kalau di akhir Desember itu hari-hari biasa, bukan hari utama. Nah sekarang ini ada hari-hari utama. Boleh nggak zakat yang harusnya saya bayarkan di akhir Desember, saya segerakan pembayarannya sekarang? Dikatakan oleh para ulama, boleh. Umpamanya yang gampang, dia punya uang 100 juta. Yang zakat yang harus dia keluarkan adalah 2,5%, yaitu berapa? 2.500.000. Sekarang dia keluarkan, boleh. Nanti di Desember, kalau uang itu masih tetap 100 juta, dia nggak perlu lagi keluar zakat. Kenapa? Karena zakatnya sudah dikeluarkan di bulan Ramadan yang lalu. Itu dikatakan boleh. Kecuali, perhatikan Bapak Ibu sekalian, jika ada penambahan uang dari Ramadan sampai Desember, ada lagi uang tambahan. Ya. Sekarang dia keluarkan zakat 2,5%. Nanti habis lebaran, Masya Allah dia dapat THR, kemudian dia dapat bonus, kemudian dia dapat ya pekerjaan ini, pekerjaan itu. Sampai di Desember ternyata uangnya 2 kali lipat. Dari awalnya 100 juta di awal Januari, di Desember jadi 200 juta. Maka yang tambahan-tambahan itu termasuk yang dihitung. 2,5% bukan dari 100 juta di shop awal, tapi 2,5% dari 200 juta, 5 juta yang harus dia keluarkan. 2 jutanya sudah dia keluarkan di bulan Ramadan, sisa 2.500.000 tinggal dia keluarkan di akhir Desember. Jadi upayakan, selain kita beribadah kepada Allah lewat fisik, kita juga beribadah kepada Allah melalui harta-harta kita, entah sedekah, entah infak, bisa juga dengan cara kita menyegerakan pembayaran zakat walau sebelum datangnya haul. Sebagaimana hadis Al-Abbas, istadzana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'jili sedekah. Dahulu ada Al-Abbas. Al-Abbas itu adalah paman Nabi. Izin kepada Nabi untuk menyegerakan pembayaran sedekah atau zakat. Para khasadzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Nabi pun memberikan izin kepada Al-Abbas untuk menyegerakan pembayaran tersebut. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama membolehkan hukum menyegerakan pembayaran zakat harta walau tidak atau walau sebelum datangnya haul, ya itu. Kemudian yang juga dianjurkan adalah apa? Umrah di Ramadan. Umrah itu bukan amalan Ramadan. Orang boleh umrah kapan saja. Tapi ketika datang Ramadan, umrah amat sangat ditekankan. Bahkan Nabi mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ya, umrah yang dilakukan di hari-hari Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Ya, maka ikhwatiddin a'azzanillahu wa iyyakum.
Apabila hari-hari Ramadan kita isi dengan amalan-amalan ini, kita isi dengan dua amalan yang terkait dengan Ramadan, puasa di siang hari, tarawih di malam hari. Nggak cukup dengan puasa dan sholat, kita isi juga Ramadan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita isi Ramadan dengan memperbanyak sedekah. Kita isi Ramadan dengan amal-amal ketaatan yang lainnya. Bahkan jika memungkinkan kita isi Ramadan dengan amalan umroh dan sejenisnya, maka insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan Ramadan, yang dengan keberkahan itu kita bisa punya kesempatan untuk bisa mengungguli orang-orang terbaik yang telah meninggal dunia sebelum kita. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang soleh yang telah pergi mendahului kita, yang tentu kebaikan mereka nggak sebanding dengan kebaikan kita. Jasa mereka terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, jauh lebih banyak daripada jasa kita. Kita ini siapa dibandingkan dia? Siapa kita dibandingkan mereka? Amal kita nggak sebanding dengan amal mereka. Ya, jasa kita terhadap Islam dan kaum muslimin nggak juga sebanding dengan mereka. Tapi yakin dan percayalah, dengan keberkahan Ramadan yang bisa kita gapai di tahun ini, kita bisa mengungguli mereka. Derajat kita bisa tinggi daripada mereka. Sebagai penutup, saya sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sudah sangat masyhur, sering mungkin disampaikan oleh para asatidzah, ya, terkait dengan keutamaan dari orang yang mampu menjalankan kebaikan di bulan Ramadan. Hadis dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Kita tahu Thalhah bin Ubaidillah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Thalhah bercerita. Sampai jam berapa Ustaz? Berapa menit lagi? 6. Lewat 10. Oke, saya butuh waktu ya sampai jam 6 lah. Ya, jam 6 kurang, lewat sedikit. Thalhah bin Ubaidillah bercerita, dahulu aku pernah mengantar 2 orang laki-laki dari suku Bali untuk mengikrarkan keislaman mereka. Diantar oleh Thalhah bin Ubaidillah, 2 orang ini menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikrarkan keislamannya. Setelah 2 orang ini masuk Islam, ternyata semangat 2 orang ini berbeda. Yang satu setelah masuk Islam semangat beramalnya sangat luar biasa, kencang ibadahnya. Katakanlah namanya si A. Sementara temannya si B itu amalnya biasa-biasa aja. Bukan berarti dia nggak beramal, tetap beramal, sholat ya tetap sholat, ya. Tetapi maksudnya nggak sekencang amalan si A, nggak sehebat dan nggak serajin, nggak sesemangat si A dalam beramal. Si A ini luar biasa. Di mana ada pintu kebaikan dia masuki, di mana ada jalan-jalan kebaikan dia lalui. Saking semangatnya luar biasa sekali si A ini. Si B ini nggak ada apa-apanya amalnya dibandingkan si A. Saking semangatnya dia melakukan amal hingga dia mengikuti satu peperangan. Di suatu peperangan pastusyhida, kemudian di peperangan tersebut dia pun mendapatkan syahid, meninggal dunia si A. Sementara si B, Allah panjangkan umurnya. Allah nggak matikan si B ini bersamaan dengan matinya si A, tapi Allah panjangkan umurnya. Ya. Si B baru meninggal dunia 1 tahun setelah kematian si A. Allah panjangkan umurnya si B 1 tahun. Dan dengan 1 tahun itu, Allah berikan kesempatan kepada si B untuk mendapatkan bulan Ramadan. Nah, ketika datang bulan Ramadan, si B ini mendapatkan bulan Ramadan, kesempatan ini gak didapat oleh si A. Cuma si B mendapatkan kesempatan itu, maka dia pun memanfaatkan momen hari Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka setelah dia lewat bulan Ramadan, Allah wafatkan si B. Persis genap 1 tahun setelah kematian si A. Satu saat Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dia berada di depan pintu surga dan bertemu dengan si A dan si B yang pernah dia kenal di dunia. Dia mengenalnya di dunia, tahu persis bahwa itu adalah A dan B yang pernah dia antar mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berapa lama keluar malaikat dan mempersilahkan si B untuk masuk surga lebih dulu daripada si A. Inilah yang kemudian membuat Thalhah merasa heran, loh, kenapa si B?
Padahal sepengetahuan Tolha, harusnya A masuk surga lebih dulu. Harusnya A yang mendapatkan keutamaan daripada si B. Kenapa? A ini setelah masuk Islam amalnya luar biasa. Semangatnya dalam beramal sangat luar biasa. Bahkan dia mati ini dan perang. Sementara si B matinya di atas kasur. Tapi kenapa yang dipanggil masuk surga B lebih dulu? Itu yang kemudian membuat Tolha merasa heran. Ya. Tidak lama kemudian malaikat datang lagi, keluar lagi. Dan mempersilakan si A masuk surga berikutnya. Tidak berapa lama keluar lagi malaikat dan kemudian menyuruh menyuruh Tolha untuk pergi. Idhab, irji, pergilah engkau, kembalilah engkau, karena belum saatnya untukmu. Maka keesokan harinya Tolha pun ingin menyelesaikan kebimbangannya. Dia mencoba mendiskusikan masalah ini kepada para sahabat, tapi para sahabat juga nggak tahu. Iya ya, heran mereka juga sama, heran bareng sudah. Ya, harusnya si A itu. Apa malaikat salah kali? Kan nggak mungkin juga. Ya. Setahu mereka A yang layak mendapatkan keutamaan masuk surga lebih dulu daripada si B. Ya. Tapi nggak mungkin malaikat salah manggil. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wajah penuh keheranan, mereka datang kepada Nabi. Dan Nabi paham tuh wajah-wajah heran itu. Maka Nabi mengatakan, min ayyi syai'in ta'jabun. Kalian heran tentang apa? Ya, kenapa wajah kalian kok heran seperti itu? Apa yang kalian herankan? Maka kemudian Tolha pun mengatakan dan menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi mengatakan bahwa sejatinya yang seperti itu nggak perlu diherankan. Ya, kejadian itu nggak perlu diherankan. Artinya sesuatu yang wajar. Si B masuk surga lebih dulu daripada si A. Lantas kemudian Nabi bertanya kepada Tolha, Alaysa qad makasa ba'dahu sana? Wahai Tolha, bukankah engkau tahu bahwa si B ini sempat hidup 1 tahun setelah kematian si A? Tolha mengatakan, bala ya Rasulullah, betul sekali wahai Rasulullah. Kami ingat betul bahwa ketika si A mati, si B tidak ikut mati. Tapi dia masih sempat hidup 1 tahun setelah kematian si A. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, Alaysa qad adraka Ramadan? Bukankah dengan 1 tahun itu si B sempat mendapatkan bulan Ramadan? Maka Tolha mengatakan, bala ya Rasulullah, betul sekali wahai Rasulullah. Aku ingat betul 1 tahun di mana si B itu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Di 1 tahun itu dia sempat mendapatkan bulan Ramadan. Nabi tanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga, Alaysa qad shalla wa shama wa fa'ala kadza wa kadza? Tolha, bukankah engkau tahu bahwa si B ketika dia dapatkan bulan Ramadan, dia memanfaatkan Ramadan itu untuk shalla, untuk sholat. Dan sholat ini ya sholat, semua sholat. Sudah barang tentu sholat wajibnya iya. Kemudian juga yang identik dengan Ramadan itu tadi sholat tarawih, dia gunakan untuk sholat. Wasama, dia juga puasa di siang harinya. Jadi datang Ramadan bukan cuma sekedar numpang lewat, bukan cuma sekedar numpang hidup, tapi betul-betul datangnya Ramadan, sholat wasama, dia gunakan siangnya untuk puasa, dia gunakan malamnya untuk tarawih. Wa fa'ala kadza wa kadza. Dan bukankah engkau tahu bahwa si B ketika datang Ramadan bukan cuma dia isi dengan puasa dan sholat tarawih, tapi dia juga melakukan amalan ini dan juga amalan itu. Nah, fa'ala kadza wa kadza itu adalah amal tadi itu yang tadi kita sebutkan. Dia nggak cukup dengan puasa dan tarawih, tapi dia isi juga dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Dia isi juga dengan memperbanyak sedekah, dia isi juga dengan umrah, dia isi juga dengan segudang amal-amal kebaikan. Betul-betul dimanfaatkan dengan baik, seakan-akan dia merasa itu Ramadan terakhir baginya. Dan ternyata betul, itu menjadi Ramadan terakhir bagi si B. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, itulah rahasia kenapa malaikat lebih mendahulukan si B masuk surga daripada si A. Disebabkan karena keberkahan Ramadan yang dia dapatkan dan itu tidak didapatkan oleh si A. Subhanallah.
Bahkan Nabi mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Nanti kedudukan mereka di surga, kata Nabi, ya, antara si A dan si B kedudukannya itu jauh lebih tinggi di antara keduanya daripada langit dan bumi. Jarak antara keduanya itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Dari nilai sisi ibadah, si A unggul, si A menang, si A lebih kenceng, si A lebih rajin. Tetapi ternyata semua kelebihan itu mampu diungguli oleh si B hanya dengan sebab satu apa? Dia mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari bulan Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya. Maka mari raih keberkahan Ramadan dengan cara kita mengisi hari-hari kita dengan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan dan amal-amal ketaatan. Puasa di siang hari, tarawih di malam hari. Kemudian sekalipun kita sudah tarawih di malam hari, jangan kemudian nanti di penghujung malam kita bangun cuma buat sahur. Jangan. Upayakan juga ditambah ada spare waktu untuk menambah ibadah. Ya, sahur jam 4, setengah 4 harus sudah siap lagi untuk menambah ibadah setengah jam dengan istighfar, dengan tambah baca Quran, dengan banyak berdoa. Jadi jangan cuma di awal malam, tapi juga nanti disisihkan juga. Di bagian malam terakhir kita juga gunakan untuk menambah ibadah kita. Untuk apa? Untuk kita memaksimalkan ibadah kita di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini, agar dengan itu Allah anugerahkan kepada kita kebaikan dan keberkahan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang tersampaikan menjadi bekal yang bermanfaat buat kita dalam mengarungi sisa-sisa Ramadan yang kita dapatkan di tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa terus menjaga semangat kita mengisi hari Ramadan dengan amal-amal kebajikan dan ketaatan, amal-amal yang Allah cintai dan juga Allah ridhai. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada tanya jawab ya? Mas, satu aja ya, silakan. Oh, satu aja, kita saya kalau memang ada. Ya, silakan. Afwan, berapa menit lagi ada nih? 5. Oh, 5 menit. Oke, kita ini kan 2 menit saja untuk jawab sesingkat mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Iya, taib. Ahsanallahu ilaik. Nah, ketika seorang sholat bersama imam tadi kita sampaikan, maka akan ditulis untuknya dia sholat semalam penuh. Maka nanti ketika dia bisa bangun di penghujung malam, ya sebaiknya sholat itu menjadi alternatif terakhir. Dia bisa diisi sisa spare waktu di penghujung malam dengan 3 amal tadi ya. Yang pertama dengan baca Al-Quran. Jadi baca Quran itu boleh dibaca kapan saja, tapi akan lebih istimewa Quran itu dibaca ketika mengorbankan waktu tidur kita. Bukankah Quran ketika memberikan syafaat dia mengatakan ay rabbi mana'tuhun naum, wahai Rabbku dulu waktu dunia aku cegah orang ini dari tidur. Waktu yang harusnya untuk tidur dia nggak pakai buat tidur, justru dia pakai untuk membacaku. Berarti ketika orang baca Quran dengan mengorbankan jatah waktu tidur, di situ jelas ada pengorbanan yang dia lakukan untuk Quran. Maka wajar kalau nanti Quran akan memberikan syafaat buat dia. Jadi manfaatkan waktu itu untuk baca Quran, itu terbaik ya. Atau yang kedua untuk istighfar. Istighfar boleh dibaca kapan saja seperti Al-Quran, tapi ketika dibaca di penghujung malam sangat disukai. Makanya Allah memuji orang yang suka istighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Allah memuji perilaku orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, dia manfaatkan untuk berdoa, karena itu masih sepertiga malam terakhir. Kita ingat hadis Nabi, yanzilu rabbuna ila sama'i dunia. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan Allah akan melihat apakah ada saat itu sa'il, orang yang sedang minta sesuatu kepada Allah. La'utiyannah, pasti aku akan beri permintaannya. Menunjukkan itu adalah saat-saat yang tepat bagi kita untuk banyak berdoa, banyak baca Quran, banyak istighfar.
Ya, sebaiknya sholat menjadi alternatif terakhir, udah nggak perlu sholat lagi. Kalau ternyata kita masih punya semangat untuk menambah sholat, maka sebagian ulama mengatakan boleh, tetapi tidak perlu ditutup dengan witir, karena nggak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.